putri salju. Dia sepertinya pingsan. Biasanya kalau putri salju pingsan, dibanguninnya harus pakai kentut. Aku pakai kentut. Iya, Jangan udah biasa kali kalau dicium. Mana? Ayo, harus kita Kalau ada kentut. orang pingsan, ya saya akan memberikan ciuman untuk dia. Siap. Penonton bagaimana kalau kita cium? Setuju? 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 Saya akan cium. 1, 2. Wah, dia sudah bangun. Dia terbangun. Dia sudah bangun. Oke, itu dia cuplikan target operasi ya Tara ya? Iya. Nah, kita pengen denger nih dari Tara bagaimana serunya kerja bareng Olga. Apa sih yang bisa bikin Olga marah? Terus nasihat-nasihat apa aja yang pernah diberikan sama Olga? Husen sama Zizi juga punya cerita tentang sosok Olga Saputra. Tapi nanti di segmen berikutnya, tetap bareng kita di Dahsyatnya Tribute to Olga Saputra. Tetap di Dahsyat. Alay, so cakep banget. Alay abis. Alay. Oh model. Model. So cakep lu. Pada nggak tahu. Dia Ah, kan emang ngapain sih? model. Model apa? Model. Model. Tuh gayanya lihat dong. Dia gaya-gaya gini tuh, dia yang punya PRJ. Oh iya. PRJ. Iya. Apa PRJ? Tutut. PRJ. Apa PRJ? Dia kan ada, Ini putri salju. ini putri salju. Dia sepertinya pingsan. Biasanya kalau putri salju pingsan, dibanguninnya harus pakai kentut. Aku pakai kentut. Iya, Jangan udah biasa kali kalau dicium. Mana? Ayo, harus kita Kalau ada kentut. orang pingsan, ya saya akan memberikan ciuman untuk dia. Siap. Penonton bagaimana kalau kita cium? Setuju? 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 Saya akan cium. 1, 2. Wah, dia sudah bangun. Dia terbangun. Dia sudah bangun. Kamu putri salju kan? Apa benar kamu putri salju? Benar. Sebentar Pak, Iya. air ke hidung, air ke kuping. Ada cewek cantik ini. Nih, lihat. Bapak bawa hadiah Bawa buat cewek cantik. buat cewek cantik. Ada hadiah. Ada hadiah. Cakep. Iya cakep ya. Sebelumnya Hadiah. dinyanyiin dulu Iya, boleh nyanyi sedikit dulu. biar ceweknya Ya, nyanyi semangat. dulu ya. Iya. Nah, sebelum serap nyanyi dulu ya. Iya, Waktu boleh nyanyi nyanyi dulu dulu. ya. Nyanyi dari Boleh. Jawa ya. Nah. Nyanyi gini. Dari Jawa, nacen. Dari Jawa, nacen. Awa. Ya, selama lihat video tadi kita di sini ketawa-ketawa. Beliau memang sangat bisa bikin keseruan-keseruan, keceriaan-keceriaan di semua acara-acaranya ya. Kalau Zizi punya cerita nggak tentang Olga? Lumayan banyak karena memang kenal Kak Olga dari zaman Lenong Bocah dulu. Oh, udah lama ya? Lama, jadi dari dulu sama-sama merintis banget. Sama-sama sering jadi figuran, Oh. kalau lagi ngelenong. Disuruh dialog bingung, Mas Arit gue dialognya apa nih? Nanya lagi, 3 kali ngulang, 3 kalinya beda-beda dialognya. Terus yang paling aku ingat terakhir ketemu setelah aku pakai hijab, dia komentar. Zizi gue perhatiin lo pakai hijab mendingannya cakepan sekarang. Terus jawab lo banyak kan ya? Kalau gitu mulai besok gue pakai hijab biar kayak lo. Gitu deh. Banyak sih cerita-cerita yang Yang paling kalau- berkesan mana Gi? itu yang pakai itu hijab dia itu karena bilang itu itu. terakhir ketemu. Dan kalau nginget Kak Olga pasti ketawa sendiri karena kalau ketemu walaupun waktu itu dalam keadaan sakit masih bisa ngelucu. Oke. Gitu. Kalau Husen, sosok Olga di mata Husen kayak gimana Husen? Husen pertama kali ketemu Olga itu kan waktu lagi 8 besar Idol kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Itu waktu itu sebelumnya Olga nggak kelihatan. Terus pas waktu ketika itu pertama kali ketemu Olga gitu loh. Dan akhirnya ngelihat sosok Olga itu buat Husen entertainer yang paling berkesan selama Husen ngelihat TV secara total semua gitu ya. Itu salah satunya Olga gitu.
luar biasa hebat, bahkan jangankan lagi sakit sih, sampai sekarang beliau udah nggak ada aja kita masih bisa dibuat ketawa. Makanya dia tuh memang udah, kalau Husein lihat natural banget gitu loh. Memang terlahir untuk jadi membuat orang banyak bahagia di sekeliling dia gitu. Ngalir aja sih ya. Benar. Gitu. Husein belum terlalu lama kenal sama Kak Olga, tapi nggak bisa dibohongin dengan kepergian beliau. Sampai hari ini Husein masih ngerasa berduka sih. Oke, Husein yang belum lama kenal aja punya kenangan, apalagi Tara yang sering terlibat sama Olga di satu produksi. Bahkan Tara tadi sambil menangis bercerita Olga adalah orang yang sangat berperan di karirnya Tara sekarang. Tara, tadi dicatat di target operasi ya, terus ada lagi waktu ngeband. Itu sekian banyak kerja sama Olga, gimana sih Olga kalau lagi kerja, Tar? Yang pasti Olga itu orang yang sangat totalitas ya Pak ya. Orang yang sangat bertanggung jawab ketika dia dalam suatu program, dia ingin program itu naik. Tidak hanya dirinya dia, tapi sahabat-sahabat yang ada di sekitar itu harus naik. Kita bisa ambil contoh deh, ada beberapa program yang ketika dia lagi sakit, dia ditantang untuk datang, dia datang dengan penggunaan. Itu yang sangat luar biasa dan dia tuh bisa melakukan apa aja. Banyak hal yang saya pelajarin seperti gini. Misalnya tiba-tiba dalam satu segmen itu dragging itu maksudnya udah nggak lucu atau apa. Dia tiba-tiba bisa masuk untuk membangunkan suasananya lagi. Itu yang tidak dipunyain orang. Gitu. Dan apa ya? Ya itu komitmen dia dalam pekerjaan. Tanggung jawab dia. Dia sering nanya kok, mungkin yang saya tahu dari teman-teman, mungkin Opa juga yang bisa Opa cerita nih, setiap hari dia harus tahu, Opa nih gimana nih, dahsyat nih, mau apa nih segala macam. Karena komitmen dia ketika dia mempunyai suatu program, gue mau program ini harus naik Tar. Karena apa? Tanggung jawab gue kepada orang yang mempercayakan gue itu tuh harus gue pegang teguh. Dan banyak sekali yang diajarkan gini. Dulu saya pernah dimasukin salah satu program yang sangat luar biasa juga. Dia bilang, Tar, ingat, sekecil apapun peran kita di dalam suatu program, jangan pernah mengeluh. Kita harus bisa memainkan. Karena apa? Karena ya itu, balik lagi komitmen dan tanggung jawab yang harus kita ini. Itu sih. Kalau masukan-masukan, nasihat yang sering Olga kasih ke Tara apa? Dia selalu ngingetin saya untuk jangan telat sholat 5 waktunya. Dan yang kedua gini, terus bekerja keras. Karena pada intinya dia tahu kenapa dia memberikan saya kesempatan. Dia tahu kualitas saya, tapi saya tidak punya kesempatan gitu. Karena dulu saya bilang gini, Mak, gue tuh bukan orang siapa-siapa, gue pengen banget deh naikin derajat keluarga gue. Dari situ dia langsung ngomong, Tar, lu bisa seperti gue. Bahkan lu bisa lebih dari gue. Asalkan satu, jangan lupa sama Allah. Jangan lupa sama keluarga. Jangan lupa sama orang-orang yang harus kita bantu seperti fakir miskin. Dari situ ya, itu sih yang paling berkesan. Dan satu, selalu bersyukur Tar. Apapun yang lu dapetin selalu bersyukur.